DNA Kids. Apakah adik-adik yang di rumah sudah siap untuk ibadah hari ini? Pasti sudah siap dong. Yuk adik-adik kita beribadah bersama-sama. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali nih rasanya ketemu lagi di dalam minggu ini. Betul sekali Kak Devi. Iya Kak Durman. Ada siapa itu di sana Kak Devi? Shalom Kak Debbie dan Kak Durman. Shalom teman-teman. Hai Jerry, kamu sedang apa? Aku sedang makan kue Kak. Buatan mamaku. Enak sekali. Wow Jerry, Kak Durman juga mau kuenya Jerry. Tapi mamaku hanya buatkan satu untuk aku. Karena aku alergi. Jadi aku tidak bisa makan kue biasa. Wah, itu artinya Mama sangat memperhatikan apa yang Jerry butuhkan. Kalau begitu Kak Iya, Devi, Kak Durman. Kak Durman tidak jadi meminta kuenya Jerry. Bagaimana kalau kita mulai saja ibadahnya? Adik-adik yang di rumah sudah menunggu nih. Nah, Jerry makan saja kuenya setelah ibadah nanti ya. Betul Kak Durman. Ya adik-adik yang di rumah Jerry, kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan yang sungguh luar biasa kami rasakan satu minggu yang sudah kami lewati Tuhan. Bapak yang baik, kami siap mau bernyanyi, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah suara kami, tarian kami, pujian kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, Amin. Yuk adik-adik kita mau bersinar seperti Tuhan Yesus bersinar. Kita mau jadi berkat bagi banyak orang. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine.
it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Tuhan Yesus, ini setiap kami, pakai kami menjadi alat-Mu untuk memperhatikan orang di sekitar kami, Tuhan. Make me an instrument to do work with you. Give me eyes that I may see where you want to lead. Make me an instrument to do work with you. Give me ears that I may hear when you call on me. Make me an instrument to do work with you. Give me feet that I may walk. I will follow you. Make me an instrument to do work with you. Give me hand that I may serve. Give to those in need. Make me an instrument to do work with you. Give me a loving heart. Help me do my part. Give me a loving heart. Help me do my part. Adik-adik, waktunya sekarang untuk menyiapkan telinga kita, hati kita, dan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, melihat mamanya Jerry sangat memperhatikan kebutuhan Jerry nih Kak Durman. Iya, Kak Debbie jadi ingat sama Tuhan Yesus yang sangat memperhatikan murid-muridnya, di mana pada saat itu Kak Durman, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini adalah Tuhan Yesus. Dia anak Allah dan juru selamat dunia. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi, Dia mengajarkan semua orang tentang kasih Allah. Dia melakukan banyak mukjizat dan menyembuhkan banyak orang sakit. Kerumunan orang banyak terus mengikutinya kemanapun Dia pergi, karena mereka melihat tanda-tanda ajaibnya saat Dia menyembuhkan orang sakit. Kerumunan itu mulai berkumpul di sekitar Tuhan Yesus. Ada 5.000 pria dan juga banyak wanita dan anak-anak. Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, "Di mana kita bisa membeli roti untuk memberi makan mereka?" Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya, dan ia bertanya untuk menguji Filipus. Lalu Filipus menjawab, "Bahkan jika kami bekerja selama berbulan-bulan pun, kami tidak akan punya cukup uang untuk memberi makan mereka." Kemudian Andreas berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa gunanya itu dengan orang sebanyak ini?" Tapi Yesus berkata, "Suruhlah semua orang duduk." Kemudian Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur kepada Allah dan membagikannya kepada mereka. Setelah itu, Tuhan Yesus melakukan hal yang sama dengan ikan itu, dan mereka semua makan sebanyak yang mereka mau. Setelah semua orang kenyang, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang kumpulkan sisa makanannya agar tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 keranjang penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai dan 2 ikan yang lebih. Tuhan Yesus
tahu ya murid-muridnya lapar. Bukan hanya lapar saja, Jerry. Tempat membeli makanan juga tidak ada karena itu tempat yang jauh dari kota. Wah. Tuhan Yesus tidak pernah lalai untuk memelihara murid-muridnya nih adik-adik. Tentunya sekarang Tuhan Yesus juga memperhatikan kebutuhan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan juga akan perhatikannya kalau aku tidak bisa makan kue biasa ya Kak. Tentu saja, Jerry. Makanya Tuhan membuat Mama bisa membuatkan kue yang Jerry pegang itu. Tuhan memperhatikan semua kebutuhan kita. Kalau Tuhan Yesus sudah memberi contoh memperhatikan kebutuhan orang-orang, nah adik-adik, kita juga harus memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitar kita nih adik-adik. Bagaimana caranya Kak? Mudah sekali, Jerry. Kalau adik-adik atau kakak atau Jerry ada yang perlu sesuatu, maka kita bisa membantunya, Kak Dewi. Contohnya, kalau adik bayi menangis karena kelaparan, nah Jerry bisa memanggil Mama untuk memberi adik minum susu. Wah, Kak Durman. Kalau Papa pulang kerja dan kelihatannya nih Kak Durman sangat lelah, wah, adik-adik bisa membawakan minum untuk Papa. Betul sekali. Oh, mudah ya Kak. Aku mau memperhatikan Papa, Mama, Kakak, dan juga adik untuk apa yang mereka butuhkan. Jangan lupa, Jerry, untuk memperhatikan teman-temanmu juga. Ya, karena Tuhan Yesus sangat memperhatikan kebutuhan kita nih adik-adik, maka kita harus selalu memperhatikan kebutuhan orang yang ada di sekitar kita. Betul sekali. Iya Kak, mulai sekarang aku mau memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di dekatku. Adik-adik di rumah, siapa yang mau seperti Jerry yang memperhatikan kebutuhan orang sekelilingnya? Saya Kak Durman. Wah, Kak Durman juga mau. Iya. Wow, adik-adik, bagaimana firman hari ini, Kak Dewi? Keren banget. Betul, saatnya kita adik-adik untuk Ayat hafalan yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita belajar banyak nih teladan dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau aktivitas. Kira-kira adik-adik sudah siapin belum nih alat-alatnya? Kalau sudah, yuk kita mulai. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memandu kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, yuk kita cek dulu bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Air panas, makanan burung, piring plastik, cetakan kue, bebas bentuknya, bubuk gelatin, mangkok kecil, sedotan, tali rami, sendok logam. Hari ini kita akan membuat bird feeder. Selama aktivitas, anak-anak harus didampingin oleh orang yang lebih dewasa. Yang pertama, adik-adik kita akan menuangkan bubuk gelatin ini. Nggak usah banyak-banyak adik-adik ya, cukup 1 sendok saja. Tuang ke dalam mangkuk yang sudah disiapkan. Berikutnya, tuangkan air panas yang sudah kita siapkan sebelumnya. Bagian yang ini harus dikerjakan oleh orang dewasa ya. Adik-adik tidak boleh karena ini airnya panas. Kalau sudah gelatinnya menyatu, kita stop mengaduknya seperti ini. Jadi tidak ada lagi dalam bentuk bubuk yang bergumpal ya. Kalau sudah, berikutnya kita ambil makanan burungnya. Biar nggak tumpah, gunakan sendok ya. Adik-adik yang ambil ya. Kalau masih cair berarti kurang, kita tambahkan lagi. Sekarang adonan dari makanan burung yang sudah dicampur dengan gelatin ini kita tuang ke dalam cetakan. Papi Mami untuk mengetes apakah takaran gelatinnya sudah pas atau belum, Papi Mami bisa celupkan
pakai tangan. Kalau tangannya sudah cukup lengket berarti sudah pas. Kalau belum dirasa belum lengket, papi mami tambahkan lagi ya gelatinnya sedikit. Nggak usah penuh, cukup segini aja. Kita potong sedotan yang sudah kita siapkan tadi, kita taruh di tengah-tengah. Kita diamkan sampai makanan burung ini mengeras. Jadi kita diamkan seharian ya, kita tunggu sampai dia benar-benar keras. Nah, ini sudah mengeras, sedotannya kita cabut seperti ini. Lalu kita akan masukkan tali ke dalam lubang ini. Talinya ini nanti kita ikat di pagar, pintu, atau dahan pohon di mana banyak burung-burung berkumpul. Nah, kita akan gantungkan bird feedernya seperti ini adik-adik ya. Nah, bird feedernya mengeras. Jadi ini akan menjadi makanan burung-burung. Kalau burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita adik-adik. Tuhan Yesus pasti menjaga kita, menyayangi kita. Jangan lupa papi mami fotokan hasil karyanya dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi mami ajak anak melakukan aktivitas ini selama seminggu ini. Hari Senin, ceritakan kembali tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Hari Selasa, baca kembali dan renungkanlah cerita Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Hari Rabu, perhatikanlah bagaimana burung-burung makan makanan dari bird feeder. Hari Kamis, makanlah roti atau ikan untuk mengenang atau mengingat cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Hari Jumat, lihat bird feedernya bagaimana progresnya, apakah sudah dimakan oleh burung-burung. Dan bahas lagi cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, waktunya kita memberi. Wah, adik-adik bisa perhatikan ya, di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Selamat memberi adik-adik. Yuk bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Kami sebentar lagi ini memberikan persembahan. Tolong berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita mau kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kita memuji Dia. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk berkat dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu memberi apa yang kami perlu. Tuhan, berkatilah negara kami, agar selalu aman dan baik. Di masa COVID ini, berkati juga gereja kami. Pemimpinnya Pastor Samuel Gunawan, serta hamba-hamba-Mu agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, berkati kami dalam belajar, agar kami jadi anak yang rajin dan jujur, walaupun masih belajar dari rumah. Dan berkati juga guru-guru kami. Tuhan, tolong jaga dan lindungi semua keluarga dan teman-teman kami, supaya mereka sehat selalu dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik di rumah, kita mau mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkati setiap pembelajaran adik-adik, diberkati setiap keluarga adik-adik, dan diberkati setiap kesehatan adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, hari ini kita sudah selesai beribadah. Oke, Kak Awam ingat ya, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk apa ya? Untuk bisa makan-makan bersama-sama tuh kayaknya. Betul sekali. Makan bersama-sama dengan orang lain, gak cuma diri sendiri ya. Betul sekali. Oke, adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.